Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitriasani. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana pemanfaatan aplikasi MyObi. Jadi sebelumnya, aplikasi MyObi sendiri itu merupakan singkatan dari Mind Your Own Business. Jadi pada dasarnya, MyObi sendiri merupakan uh, sebuah program aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk mengelola kegiatan akuntansi. Nah, untuk soal dan kunci jawabannya sudah saya letakkan di description box. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasi MyObi-nya. Lalu, gimana sih caranya? Langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama itu kita harus membuat uh, perusahaan kita terlebih dahulu. Caranya, kita klik create, lalu kita klik next. Nah, di sini kita masukkan data perusahaan kita seperti yang sudah ada di soal. Yang pertama adalah men-setup company data file. Nah, di situ tertulis nama company-nya adalah Beauty Salon. Dengan alamatnya yaitu di Jalan S. Parman, Banjarnegara. Lalu kita masukkan phone number, fax number, dan email address. Lalu kita klik next. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memilih current financial year-nya, yaitu seperti yang ada di soal tahun 2016. Last month-nya Desember dengan conversion month-nya yaitu adalah bulan Januari. Untuk number of accounting period seperti yang ada di soal yaitu 13, maka kita ganti 13. Kita klik next. Kita untuk selanjutnya kita pilih option yang pertama yaitu I would like to start with one of the list provided by MyObi Accounting. Kita klik next. Nah, untuk industry classification-nya kita pilih all. Lalu di type of business seperti yang ada di soal kita pilih hairdresser. Kita klik next. Nah, ini untuk file dari company kita bisa memindahkannya atau mengganti. Misalnya kita mau letakkan di data D. Lalu ketika filenya sudah kita letakkan di tempat yang kita inginkan, lalu kita klik next. Nah, ini sedang meng-create file company kita. Setelah itu kita klik setup assistant. Nah, maka perusahaan kita sudah terbuat. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu di sini ada preference option yang harus diaktifasi. Yang pertama, caranya yaitu kita klik setup, lalu kita klik preference. Nah, untuk yang pertama yaitu system preference di sistemnya. Nah, itu ada
di soal terdapat kata-kata tick. Tick di option. Nah, kata tick itu berarti kita harus mencentang di option yang ada tulisannya warn if jobs are not assigned to all transaction. Nah, di sini kita centang. Lalu untuk yang selanjutnya adalah Windows. Nah, di Windows ini kita ada perintah untick option. Nah, karena ada untick maka kita hilangkan centangnya di sini. Di automatically check spelling di sini. Kita hilangkan centangnya. Lalu pada sales preference di sales. Nah, ini kita ada perintah yaitu tick di option, maka kita centang di warn for duplicate. Lalu di purchases sama perintahnya yaitu tick, maka kita centang. Nah, selanjutnya yaitu di security preference. Nah, di security preference ini kita ada perintah yaitu add new user ID as your name. Jadi kita membuat user ID baru dengan nama kita. Kita klik user ID, lalu kita pilih new. Nah, kita masukkan nama kita. Misalnya nama saya Nurul ya. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita konfirmasi password yang telah kita buat. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, selanjutnya setelah semua sudah selesai, kita klik OK. Untuk soal yang kedua adalah men-setup account list. Caranya yaitu kita klik list, kita pilih account. Nah, untuk perintah yang pertama yaitu ada the company don't use the following account codes. Jadi karena ada kata-kata don't use, maka kita harus menghapus beberapa akun yang ada pada soal. Yang itu yang pertama adalah payroll check account. Caranya kita klik payroll check account, lalu kita klik edit, kembali, lalu kita klik delete account. Selanjutnya itu cash drawer. Kita klik kembali, klik edit, delete account. Lalu yang ketiga adalah less proof and for full tabs. Yang ini. Less. Oke, kita sama caranya edit, dan delete account. Selanjutnya perintahnya yaitu the company change some account. Jadi kita harus mengganti beberapa akun seperti yang ada di soal perintahnya. Yang pertama yaitu petty cash. Nah, petty cash ini kita ganti nomornya, yaitu caranya kita klik akun petty cash, lalu kita klik edit. Nah, untuk account number-nya ini kita ganti menjadi 2120. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, seperti yang ada di soal, GST liabilities diganti dengan VAT liabilities. Nah, ini kita klik GST. Kita klik edit. Nah, yang diganti adalah di account name-nya menjadi VAT. Kita klik OK. Selanjutnya yang kita ganti adalah GST collected menjadi VAT collected. Kita klik edit, VAT. Kita klik OK. Selanjutnya yaitu GST paid. Kita klik edit, kita ganti menjadi VAT. Kita klik OK. Untuk selanjutnya yaitu perintahnya adalah the company need to add the following account. Jadi kita harus menambahkan akun baru. Caranya gimana? Pertama kita klik new, lalu kita masukkan account number-nya. Nah, karena
di, di soal yaitu awalnya 2, maka 2 karena 2 itu milik liability, maka kita klik di liability, lalu kita klik new. Nah, maka account number-nya otomatis depan akan angkanya yaitu 2. Lalu kita masukkan account number-nya yaitu 2340. Dengan account name-nya yaitu VAT Clearing. Kita klik OK. Lalu ketika semua sudah, kita close. Untuk perintah selanjutnya yaitu delete all text codes, kecuali yang ada pada soal ya. Caranya gimana? Kita klik list, kita pilih text codes. Nah, ada 2 cara untuk menghapus text code yang ada pada bagian pajak text code ini. Yang pertama yaitu kita bisa klik kanan, lalu kita klik delete text code, atau kita klik teksnya, lalu kita klik edit, kembali, kita pilih delete text code. Lalu kita klik OK. Nah, biar cepatnya langsung saja kita klik kanan, lalu delete text code. Nah, pada soal yang tidak dihapus adalah text code non-taxable dan SR dan TX7. Oke, berarti sisanya bisa kita hapus. NT tadi tidak kita hapus. Lalu untuk perintah selanjutnya itu set up the text code list as VAT. Karena tidak ada, maka kita harus menambahkan text code yang baru. Kita klik new. Kita masukkan text code-nya yaitu adalah VAT. Description-nya adalah dengan tax type-nya goods and services tax dengan rate-nya yaitu 10%. Lalu kita klik OK. Kita klik close. Selanjutnya yaitu set up job list. Kita klik list, kita pilih jobs, kita klik new. Nah, kita masukkan job number-nya yaitu adalah P for product. Lalu untuk menambahkan job list yang lainnya, yang baru, kita klik new. Kita masukkan serve as, job number-nya S untuk service. Kita klik OK. Nah, lalu kita klik close. Selanjutnya yaitu adalah men-set up the categories. Nah, langkah yang pertama yaitu kita klik list, lalu kita pilih categories, kita klik new, kita masukkan kategori ID-nya yaitu BJR untuk Bojonegoro. Banjarnegara, BJR untuk Banjarnegara. Lalu untuk menambahkan kategori list yang lainnya, kita klik new. Kita masukkan kategori ID-nya yaitu PWT for Purwokerto. Kita klik new, kembali,
kategori ID-nya CLP, kategori name-nya yaitu Cilacap. Setelah semua kategori, kita klik OK. Nah, ini kategori yang sudah kita buat tadi sudah terdaftar. Lalu kita klik Close. Selanjutnya yaitu Setup Card List. Jadi kita klik List, kita pilih Cards. Nah, kita klik New. Yang pertama, yaitu kita men-setup customer dulu ya. Ada 3 customer, yang pertama yaitu Wela. Lalu untuk menambahkannya kita klik New. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan card list untuk supplier. Kita klik New kembali. Nah, pada card type-nya ini kita rubah menjadi supplier. Kita masukkan nama suppliernya yang pertama. Lalu kita tambahkan card list untuk employee. Caranya sama, kita klik New. Lalu di card type-nya kita pilih employee. Kita masukkan nama employee-nya, yaitu yang pertama ada Bayu, yang kedua ada Aira. Setelah semuanya kita klik OK. Nah, untuk mengecek apakah customer, supplier, dan employee yang terdaftar pada sore ini sudah kita masukkan, kita bisa klik di sini. Untuk customer, nama-nama customer, di supplier untuk nama-nama supplier, dan employee untuk nama employee. Setelah itu kita klik close. Selanjutnya yang kita setup yaitu adalah item list. Yang pertama, caranya kita klik list, lalu kita pilih items. Kita klik new. Item number-nya yang pertama yaitu ada SH. SH untuk shampoo. Nah, kita klik I buy this item, I sell this item, lalu inventory this item. Nah, untuk yang di kolom I buy this item kita pilih supplies and supplies purchase. Kita klik use account. Untuk income for tracking sales-nya kita pilih shampoo. Kita klik use account. Asset account for item inventory-nya kita pilih inventory. Inventory kita klik use account. Selanjutnya sebelum kita memasuki selling details, kita ke buying details terlebih dahulu. Kita isi buying unit of measure-nya yaitu adalah unit. Dengan text code-nya yaitu adalah NT. Kita klik use text code. Lalu kita ke selling details. Kita masukkan best selling price-nya yaitu 250.000. Selling unit of measure-nya yaitu unit dengan text code-nya NT. Nah, lalu kita tambahkan item yang lain. Untuk menambahkan item yang lain, kita klik new. Kita masukkan item number yang lainnya, yaitu ada OS for oil serum. Jangan lupa cost of sales-nya yaitu supplies purchase. Untuk income account for tracking sales-nya kita pilih hair product. Kita klik use account. Untuk asset account for item-nya, for item inventory-nya kita pilih inventory.
Kita cek lagi di bank details, kita masukkan bank unit dan tax code-nya. Lalu selling details-nya kita masukkan ke kita masukkan best selling price-nya. Best selling price-nya yaitu 600.000. Jangan lupa kita masukkan selling unit dan tax code-nya. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi items TS, yaitu kita klik new. Item number-nya itu TS, name-nya thermal spray. Jangan lupa untuk cost of sales-nya, supplies purchase, income account-nya, hair products, dan asset account for item inventory-nya adalah inventory. Kita cek bank details-nya apakah sudah betul. Lalu ke selling details, kita rubah base selling price-nya menjadi 400.000. Setelah semua sudah, kita klik OK. Nah, kita bisa cek apakah sudah benar. Oil serum, shampoo, dan thermal spray. Nah, ketika misalnya ada yang salah, kita bisa klik edit di sini. Setelah semua, kita klik OK. Selanjutnya yaitu adalah men-set up account opening balance information untuk tanggal 1 Januari 2016. Caranya yaitu yang pertama kita pilih setup, lalu kita klik balances, kita pilih account opening balances. Nah, kita masukkan shop equip at cost ya. Kita masukkan 180 juta. Untuk shop equip accumulation depreciation-nya kita kasih minus 15 juta. Jangan lupa diberi minus ya teman-teman. Lalu di check account-nya kita masukkan check account di soal yaitu 300 juta. Untuk petty cash-nya 100 juta. Trade debtors-nya yaitu sebesar 7.700.000. Inventory 64.500.000. Oke. Lalu kita pindah ke liability ya. Untuk di liabilities, ini yang pertama kita masukkan trade creditors terlebih dahulu sebesar 9.900.000. Untuk VAT collected-nya yaitu 700.000. Untuk VAT paid-nya yaitu 900.000. Rp64 juta. Oke. Rp100 juta. Petty cash 100 juta.
Untuk di liabilities itu yang pertama kan ada trade creditors ya, 9.900.000. VAT collected-nya 700.000. VAT paid-nya 900.000. Nah, ini ya jangan lupa 900.000-nya ini kita beri minus. Di sini salah, belum diberi minus. Nah, setelah itu kita ke equity. Kita masukkan owner shareholder capitalnya 550 juta. Retain earning-nya yaitu 77.500.000. Setelah 0, kita klik OK. Untuk perintah selanjutnya yaitu adalah setup customer ending balance. Kita klik setup, kita pilih balances, kita pilih customer balances. Lalu kita klik add cell. Nah, kita masukkan customer name-nya di soal yaitu Wella. Kita klik use customer. Invoice-nya kita masukkan. Setelah itu kita masukkan total including tax-nya sebesar 7.700.000 dengan tax code-nya yaitu adalah VAT. Kita masukkan kategorinya yaitu BCR. Use kategori, lalu kita record. Klik OK. Klik OK. Kita close. Selanjutnya yaitu men-setup supplier ending balance. Kita klik setup, kita pilih balances, dan kita pilih supplier balances. Kita klik add purchase. Kita masukkan supplier name-nya yaitu Redken. Kita klik use. Kita masukkan PO, tanggal, dan supplier. Kita masukkan total including tax-nya yaitu 9.900.000. Jangan lupa kita masukkan tax code-nya yaitu VAT. Kita klik use tax code. Kategorinya yaitu BCR. Kita klik use kategori. Kita record. Kita klik OK. Kita klik OK. Lalu kita close. Untuk selanjutnya yaitu adalah men-setup inventory opening balance. Inventory, kita pilih count inventory. Nah, yang diisi yaitu yang ada kedip-kedip berwarna biru ini. Kita masukkan oil serumnya yaitu sebanyak 75. Nah, kita masukkan jumlah ini sesuai dengan yang ada di soal. Lalu kita klik adjust inventory. Kita
klik continue, kita klik opening balances. Nah, lalu kita masukkan inventory journal number-nya, yaitu kita masukkan tanggal dan memonya. Setelah itu kita masukkan unit cost-nya masing-masing sesuai yang ada pada soal. Setelah itu kita pilih kategorinya, yaitu BCR. Kita klik use kategori, lalu kita record. Pastikan tanggal dan semua dan unit cost yang telah kita masukkan itu sudah benar dan sesuai dengan soal. Kita klik record, lalu kita klik OK. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu terdapat transaksi selama bulan Januari. Nah, untuk menambahkan transaksi ini kita bisa klik sales atau purchase. Sales ini untuk jika ada penjualan dan purchase ini jika ada pembelian. Nah, untuk di perintah yang pertama ini terdapat pembelian dari supplier Redken, yaitu menerima 40 unit oil serum dan 20 unit thermal spray. Caranya yang pertama kita klik purchase, kita klik enter purchase, kita pilih ya tadi suppliernya yaitu adalah Redken. Kita klik use supplier. Jangan lupa diperhatikan terms-nya yaitu pada soal adalah net 30 after EOM. Nah, di sini ada perintah exclude 10% VAT. Karena exclude, maka di kolom teks inklusif ini centangnya kita hilangkan. Nah, lalu karena ini merupakan layout untuk service, maka kita harus mengganti layout-nya menjadi item. Kita klik OK. Kita masukkan nomor PO-nya, yaitu P16001. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 3 Januari 2016. Supplier inventory-nya kita masukkan RN 16001. Kita masukkan jumlahnya tadi 40. Untuk oil serum dengan harga 500.000. Kita masukkan jobnya yaitu produk. Dengan teksnya tadi seperti yang ada di soal yaitu 10% VAT. Kita pilih VAT. Use text code. Selanjutnya yaitu 20 unit thermal spray. Kita masukkan 20 TS. Kita masukkan price-nya yaitu 250.000. Kita masukkan job-nya yaitu adalah produk dan teksnya yaitu VAT. Kita klik use text code. Jangan lupa untuk mengganti teks yang ada di sini juga menjadi VAT. Use text code.
Lalu kita masukkan kategorinya BCR. Kita klik use. Lalu kita record. Kita klik close. Nah, selanjutnya yaitu ada purchase service. Caranya sama, kita klik enter purchase. Kita masukkan suppliernya yaitu Moroccan Oil. Kita klik use supplier. Nah, terms-nya kita lihat yaitu karena service maka kita pilih COD terms. Kita klik OK. Nah, di sini ada perintahnya yaitu include 10% VAT. Karena ada kata-kata include, maka pada teks inklusifnya ini kita centang terlebih dahulu. Nah, lalu kita masukkan purchase-nya, nomor PO-nya, yaitu P16002. Tanggalnya yaitu tanggal 5 Januari 2016 dengan supplier inventory-nya yaitu MC16001. Kita masukkan jumlahnya. Nah, mohon maaf karena ini service, maka layout-nya ini harus kita rubah menjadi service terlebih dahulu. Kita klik OK. Nah, biasanya ketika kita merubah layout, ini supplier inventory-nya akan otomatis hilang. Jadi nggak apa-apa, kita isikan kembali saja, yaitu MC16001. Kita masukkan yaitu office supplies. Kita masukkan account-nya yaitu 6.500. Ini office supplies. Kita klik use account. Sejumlah 3.300.000. Jobnya yaitu service. Kita klik use jobs. Dan teksnya adalah VAT. Use text code. Jangan lupa kategorinya yaitu CLP. Kita klik use kategori. Kita klik record. Kita klik cancel. Kita close ya. Nah, masih di tanggal yang sama yaitu 5 Januari terdapat pembayaran dari Moroccan Oil atas yang tadi ya. Atas service purchase service yang tadi. Kita klik pay bills. Nah, kita pilih suppliernya. Oh, jangan lupa kita account-nya ini. Nah, kita jangan lupa klik account-nya ini. Petty cash ya. Kita rubah dulu ke petty cash. Kita klik use account. Suppliernya yaitu Moroccan Oil. Kita klik use. Cek nomornya yaitu D16001. Tanggalnya masih sama 5 Januari 2016. Sejumlah 3.300.000. Kita klik di amount applied, lalu kita enter. Kita record. Klik cancel.
Nah, pada selanjutnya itu ada return 15 unit oil serum. Karena ini ada return, nggak apa kita klik return itu ada pengembalian barang ya. Jadi pertama kita klik enter purchase. Kita masukkan suppliernya ini dari Redken. Nah, sebelum kita mengisikan, kita ke transaksi tanggal 3. Nah, untuk melihat transaksi pada tanggal 3 itu kita klik transaction journal terlebih dahulu. Nah, ini nanti kita bisa melihat semua transaksi yang telah kita laksanakan. Kita klik all, kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 1 bulan 1 2016 hingga tanggal 31 bulan 1 2016. Nah, ini kita ke tanggal 3 ya. Di sini karena ada pengembalian units, kita masukkan dulu ke back ordernya ini sejumlah 15. Kita klik OK. Kita close. Lalu kita enter purchase. Kita masukkan suppliernya, yaitu Redken ya tadi, Redken. Kita use. Terms-nya ini tidak ada ya. Jadi tidak usah kita apa-apakan. Untuk teks inklusifnya yaitu adalah exclude. Jadi tidak perlu kita centang. Kita masukkan saja purchase nomor PO-nya, tanggal dan supplier inventory-nya. Tanggal 8 yaitu PO-nya P16003. Tanggal 8. Nah, karena ini return, jangan lupa kita beri minus 15. Item number-nya yaitu OS. Harganya 500.000. Jobnya adalah produk. Teksnya adalah VAT. Kita use text code. Kita VAT-nya use text code. Jangan lupa kita jurnal memonya kita tulis purchase return. Kita pilih kategori. Oke. Rp500.000 ya, itu jangan lupa price-nya jangan sampai salah. Kita pilih kategorinya yaitu BCR. Kita klik use kategori. Kita record. Kita klik cancel. Setelah itu kita ke purchase register, ke return and debits. Nah ini ya. Kita klik apply to purchase. Nah ini masih di tanggal 8 yang sama ya. Ada apply the return debit note. Ya caranya seperti tadi, lalu kita klik apply to purchase. Kita masukkan ID-nya.
P16.003. Tanggalnya 8/1/2016. Nah, kita pilih yang untuk transaksi tanggal 3 ini ya, kita klik. Kita record. Oke, kita close, cancel ya. Setelah itu pada tanggal 8 sold items to Tiki. Nah, karena sold maka kita pilih sales. Kita klik enter sales. Nah, karena items kita harus merubah layoutnya terlebih dahulu. Di items kita klik OK. Kita pilih customernya yaitu adalah Tiki. Yes. Kita lihat termsnya yaitu net 30 after iom. Exclude. Jadi kita uncentang, antik. Lalu kita masukkan nomor PO-nya, invoice-nya yaitu kita masukkan invoice dan customer PO-nya. Invoice-nya yaitu 16.001. Tanggalnya 11 Januari 2016. Customer PO-nya ship menjual 35 unit oil serum seharga 600.000. Masukkan jobnya produk, teksnya jangan lupa VAT. Lalu 40 unit shampoo. Kita masukkan jobnya yaitu produk dan teksnya yaitu adalah VAT. Use tax codes. Untuk selanjutnya yaitu ada 15 unit thermal spray. Oke, kita masukkan jobnya, produk, dan VAT. Jangan lupa untuk mengubah teks yang ada di sini juga, VAT. Oke. Lalu kita masukkan kategorinya. Kategorinya yaitu adalah PWT. Salesperson-nya yaitu adalah Bayu. Kita masukkan Bayu. Kita pilih Bayu, kita klik use employee. Setelah itu kita record. Nah, lalu pada tanggal 13 ini ada penjualan service, resale service for hair freeze to sexy hair. Caranya sama, yaitu kita ke sale, lalu kita klik enter sale, kita pilih, lalu tampilannya kan seperti ini. Kita masukkan customer-nya yaitu adalah sexy hair. Kita masukkan use customer. Nah, karena service maka kita harus ganti layout-nya jadi service. Kita klik OK. Oke, apakah ada terms-nya yaitu adalah COD. Kita klik OK.
Lalu invoice-nya kita masukkan nomor invoice-nya. Oh ya, ini COD ya. Karena COD maka kita terms-nya sudah kita ganti COD. Lalu ini ada soalnya include 10% VAT. Nah, pada teks inklusifnya ini jangan lupa kita centang. Kita masukkan invoice-nya S16.002 dan customer PO-nya yaitu 16.001. Kita tulis description-nya yaitu adalah here freeze. Kita masukkan akunnya yaitu 41250 untuk perms. Kita klik use account. Sejumlah 5.500.000. Jobnya yaitu adalah service. Kita klik use job. Salesperson-nya yaitu adalah Aira. Kita klik use. Kategorinya CLP. Kita klik use kategori. Ketika semua sudah, kita klik record. Kita cancel. Kita close. Lalu masih di tanggal yang sama yaitu terdapat full payment sejumlah 5.500.000 dari seksi here. Klik receive payments. To check account kepada dari seksi here. ID-nya yaitu R16001. Tanggalnya dan amount receive-nya yaitu 5.500.000. Kita klik di amount applied, kita enter lalu kita record. Kita klik close. Lalu transaksi selanjutnya yaitu ada return debit. Nah, ini kita pilih enter sales. Kita masukkan customer-nya yaitu kepada seksi here 500.000 sebagai discount given. Kita masukkan invoice-nya dan nomor customer PO-nya. S16.003. Date-nya masih tanggal 17 ya. Tanggal 17 bulan 1 2016 dengan customer PO-nya yaitu SH16001. Description-nya yaitu adalah discount given.
Kita klik OK. Kita masukkan amount-nya yaitu 500.000. Job-nya yaitu adalah service. Klik use jobs. Salesperson-nya yaitu Aira. Di jurnal memonya kita ganti menjadi discount given. Maaf, di jurnal memonya kita ganti menjadi sale discount. Lalu kita masukkan kategorinya yaitu CLP. Kita klik use kategori. Setelah itu kita, jangan lupa ya, karena ini discount given, maka di amount-nya ini harus diberi minus. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita beri minus, kita record. Kita klik cancel. Setelah itu ada pay refund for 500.000 discount given, discount credit notes to Sexy Hair from Petty Cash ya. Pay refund, ini ya kita sales. Kita ke return credits, nah ini. Pay refund, kita pilih yang pay refund. To from Petty Cash. Kita pilih Petty Cash, use account. Nah, ceknya kita masukkan nomor D16002. Tanggalnya yaitu masih sama, 17. Sejumlah 500.000. To Sexy Hair. Kita record. Nah, langsung hilang ya. Kita klik close. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu use spend money. Nah, kalau spend money kita ke banking, kita klik spend money. Cek account ya. Cek account, betul. Kita masukkan nomor ceknya, yaitu D16003. Tanggalnya kita masukkan 25 Januari 2016. Sejumlah 2.750.000. Akunnya yaitu advertising, for advertising. Klik use account. Kategori. Kita masukkan kategorinya yaitu BCR. Kita klik use. Memonya kita masukkan saja advertising. Kita klik record. Oke. Kita klik cancel. Selanjutnya adalah receive money for total 300 to check account. Receive money ya, kita klik di banking, kita pilih receive money. Check account. Kita nomor ID-nya yaitu R16002.
date-nya yaitu tanggal 28. Sejumlah 300.000 di account interest income, kita masukkan 315.000, lalu bank charge-nya 15.000. Kita klik use account secara otomatis. Lalu kita pilih kategorinya, yaitu adalah BCR. Kita klik use kategori. Lalu kita record. Oke, nggak apa-apa, kita klik OK. Kita cancel. Nah, setelah itu kita perform untuk soal yang nomor 5, yaitu adalah perform bank reconciliation for check account. Caranya yaitu kita klik reconcile account. Nah, kita pilih di sini check account ya. Kita use account. Nah, kita masukkan tanggalnya yaitu adalah tanggal 31 Januari 2016. Kita centang. Nah, ketika sudah sama seperti yang ada di soal yaitu 303.050.000, kita reconcile. Kita klik reconcile, pilih reconcile lagi. Nah, setelah itu kita cancel. Selanjutnya pada soal nomor 6 yaitu adalah prepare journal entry to record depreciation. Kita pilih account, record journal entry. Nah, kita masukkan general journalnya yaitu G16001. Tanggalnya 31 Januari 2016. Kita masukkan depreciation. Account-nya yaitu adalah shop equip at cost. Kita masukkan 120.000. Lalu shop equip accumulation depreciation 120.000 juga. Lalu selanjutnya kita klik save recurring. Nah, ini untuk bulan selanjutnya yaitu tanggal 29 Februari ya, 2016. Kita klik save. Frekuensinya kita pilih monthly, startingnya kita pilih tanggal 29 Februari 2016. Kita klik save. Jangan lupa kita pilih kategorinya yaitu adalah BCR. Kita record. Oke. Klik close. Selanjutnya kita di soal yaitu then use the recurring to record depreciation journal for 29 February 2016. Nah, caranya yaitu ada kita klik list recurring transaction. Nah, kita membuat tadi yang sudah kita buat, transaksi yang sudah kita buat tadi, depresiasinya
Kita klik use recurring. Nah, kita ganti general jurnalnya yaitu G16002. Kategorinya yaitu BCR. Kita klik use kategori. Lalu kita record. Oke. Nah, ini ya next due-nya berarti nanti tanggal 29 bulan 3. Klik close. Lalu selanjutnya ini adalah prepare journal entry to record VAT clearing. Kita klik record journal entry lagi. Kita masukkan general jurnalnya yaitu nomornya G16002. Kita masukkan akunnya yaitu VAT ya. VAT collected. Nah, ini kita masukkan 700.000 ya. VAT clearingnya kita masukkan 200.000. VAT clearingnya, nah, sorry, VAT paid ini, bukan VAT clearing. VAT paid 900.000 ya. Lalu kita masukkan kategorinya BCR, kita use kategori, lalu kita record. Nah, VAT clearing ini tidak hanya di VAT collected saja, tapi bisa juga di setelah VAT paid-nya. Seperti itu. Lalu kita record. Oke. Kita klik close. Lalu pada soal nomor 7, on 31 Januari 2016, prepare adjust inventory to record inventory loss. Karena inventory loss, maka ada persediaan yang hilang sejumlah 5 unit oil serum. Jadi kita klik adjust inventory. Oh, mohon maaf, bukan. Kita klik di account, di sales ini. Kita pilih sales, lalu kita masukkan di inventory adjust inventory. Ya, betul, di adjust inventory. Nah, kita masukkan inventory jurnalnya yaitu I16.002. Date-nya kita masukkan 31 Januari 2016. Memonya kita tulis adjust inventory.
Nah, karena loss, jangan lupa kita beri minus. Account-nya yaitu adalah supplies purchase. Klik use. Job-nya adalah produk. Kategorinya adalah BCR. Kita klik use kategori. Lalu kita record. Cancel. Nah, pada soal nomor 8 yaitu adalah generate the following financial report 1 Januari sampai 31 Januari 2016 ke PDF file format. Jadi untuk menyiapkan reports ya, kita klik reports di sini. Kita pilih account. Nah, untuk yang reports yang kita siapkan yaitu ada account transaction accrual. Kita klik customize. Nah, ini ya, date-nya itu Januari ya, jangan lupa. Kita klik display. Nah, view-nya kita rubah menjadi print review. Lalu kita send to, kita klik PDF. Nah, kita masukkan di filenya, kita klik save. Kita klik close. Setelah itu ada standard balance sheet. Standard balance sheet ini. Kita klik customize. Display. Kita view-nya, kita pilih print preview, sudah. Send to PDF. Kita save. Kita klik close. Profit and loss accrual. Kita klik customize. Kita pilih ya Januari sampai Januari. Kita klik display. Kita send to PDF. Save. Bank. Kita pilih bank register, customize. Tanggal 1/1. Oke, kita display. Kita pilih bank register, customize. Display. Kita send to, kita pilih PDF, kita save, kita close. Lalu ada reconciliation report. Nih, kita klik customize. Tanggalnya jangan lupa 31 Januari 2016. Kita display. Lalu send to PDF. Kita save. Close. Setelah itu GST. GST detail accrual. Customize. Oke, display. Send to PDF. Kita save. Lalu pada soal yang lalu kita close terlebih dahulu. Lalu pada soal yang nomor 9 yaitu from security preference lock the accounting period. Nah, cara cara menguncinya itu kita klik setup, kita ke preference, kita ke security, kita klik ini
kita lock. Nah, ini tanggalnya kita rubah terlebih dahulu menjadi tanggal 3 sampai tanggal 31. Lalu kita OK. Maka secara otomatis transaksi kita sudah terkunci. Setelah itu, ini ada perintah juga untuk membuat data backup. Caranya kita klik file. Cancel. Oke, kita open lagi ya. Beauty salon kita. Kita pilih yang I want to activate my company file letter ya. Kita continue. Oke. No. Oke, kita membackup tadi ya. Kita ke file, kita klik backup. Kita pilih yang backup company file only dan cek company file errors. Kita klik continue. Oke. Nah, kita save ya di backup, kita save. Oke, sudah terbackup. Selanjutnya yaitu kita pada soal nomor 10 yaitu from company data auditor transaction review. Mark for scan for future dated transaction, display it and send to PDF. Jadi kita ke account dulu, ke company data auditor, lalu ke transaction review, kita masukkan tanggalnya ya. Run review. Lalu kita pilih ke scan for future dated transaction. Oke, kita send to, kita klik PDF. Nah, kita save. Oke. Lalu kita close. Nah, pada nomor 11 itu ada soal nomor 11 adalah perintahnya delete all related transaction on tanggal 8 Januari 2016. Sebelumnya kita close terlebih dahulu ya. Kita langsung ke transaction journal. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 8. Nah, ini kita hapus. Nah, karena tadi sudah kita lock, maka kita tidak bisa melakukan, kita tidak bisa menghapus transaksi yang ada. Gimana caranya? Kita harus meng-unlock terlebih dahulu. Kita cancel dulu ini, kita close. Nah, kita harus meng-unlock dulu. Kita kembali ke setup, preference, kita unlock, kita untick, lalu kita klik OK. Lalu kita ke transaction journal lagi, kita masukkan tanggalnya ya. Nah, lalu kita hapus semua transaksi tanggal 8, kita hapus. Oke. Kita hapus, kita OK. Oke. Nah, sudah terhapus. Lalu ini juga kita hapus, hanya tinggal kita klik kanan delete debit. Oke, kita close. Selanjutnya nomor 12 itu adalah edit the recurring transaction template. Nah, tadi kan kita sudah membuat template nih. Nah, kita diperintah untuk mengganti recurring transaction-nya sudah kita buat tadi. Caranya kita klik list recurring transaction. Nah, kita klik edit. Nah, kita ganti nominalnya itu menjadi 130.000 ya.
Setelah itu kita masukkan kategorinya, jangan lupa BCR. Kita save. Kita klik close. Yang terakhir yaitu soal nomor 13, yaitu adalah generate and modify the report fields of item register summary. Kita ke reports, kita pilih account, ke inventory, yaitu kita pilih items register summary, kita customize. Tanggalnya oke. Untuk report fields, seperti yang ada pada soal, yaitu field yang diperlukan hanya item name, dan on hand. Nah, jadi untuk item lainnya kita bisa uncentang seperti ini, lalu kita display. Lalu kita send to, kita pilih PDF, kita save. Kita close. Baik, sekian tutorial yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.